Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Fitri di sini. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pada pecahan biasa. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah perkalian dua buah pecahan biasa. Nah, bagaimana sih cara untuk mengkalikan dua buah pecahan biasa tersebut? Kalian bisa lihat pada kolom yang berwarna biru di slideshow. Nah, untuk perkalian pecahan dapat dilakukan dengan cara mengkalikan pembilang dengan pembilangnya dan mengkalikan antara penyebut dengan penyebutnya. Nah, di sini Ibu mempunyai satu buah contoh, yaitu 2/5 dikali dengan 3/4. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Ingat seperti yang ada pada kolom yang berwarna biru tersebut, pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebutnya. Nah, di sini sudah ada angkanya, kita hitung dari pembilang terlebih dahulu. Pembilangnya adalah yang di atas, sedangkan untuk penyebutnya adalah angka yang di bawahnya, yang Ibu beri garis berwarna merah. Nah, di sini pembilangnya adalah angka 2 dan 3. Sedangkan untuk penyebutnya adalah 5 dan 4. Nah, sekarang kita hanya tinggal mengkalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan 5 dikali 4 adalah 20. Maka hasilnya adalah 6/20. Apakah bilangan ini masih bisa disederhanakan? Ya, bilangan ini masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan sampai tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti isinya /3/10. Jika disederhanakan, bilangan tersebut adalah 3/10 untuk 2/20. Nah, untuk pecahan yang kedua, agar kalian lebih memahami, kita akan hitung analisis perkalian pecahan yang kedua, yaitu 4/7 dikali dengan 2/3. Caranya masih sama, dikalikan antara pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Nah, di sini pembilangnya adalah angka 4 dan 2. Kita masukkan angka-angka tersebut, 4 dan 2. Sedangkan untuk penyebutnya adalah 7 dan 3. Maka kita hanya tinggal memasukkan bilangan-bilangan tersebut. Setelah itu, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 4 dikali 2 adalah 8. 7 dikali 3 adalah 21. Maka hasilnya adalah 8/21. Oke, yang akan kita bahas yang kedua adalah perkalian pecahan biasa dengan bilangan aslinya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah kalian bisa lihat pada kolom yang ada pada slideshow di atas ya. Yang pertama adalah bilangan bulat. Jika dijadikan pecahan biasa, maka pasti berpenyebut 1. Sedangkan yang kedua tetap sama, perkalian pecahan dilakukan dengan cara mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh yang akan kita analisis, yaitu 6 dikali 3/4. Nah, 6 di sini merupakan bilangan asli dan jika dijadikan pecahan biasa maka akan berpenyebut 1. Nah, setelah itu seperti biasa dikalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Di sini pembilangnya adalah 6 dan 3. Apakah betul 6 dan 3? Betul ya? Nah, sekarang untuk penyebutnya adalah 1 dan 4. Apakah betul penyebutnya 1 dan 4? Oke. Nah, kita hanya tinggal mengkalikan pembilang dan pembilang dengan penyebut dengan penyebut. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sedangkan 1 kali 4 adalah 4. Maka hasilnya 18/4. Nah, ini karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka bisa dijadikan
pecahan campuran dengan cara pembagian di dalam kurung ya, dan mendapatkan hasilnya seperti ini. 4, 2 per 4. Nah, jika ini masih bisa disederhanakan sampai tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya adalah 4, 1 per 2. Ingat, untuk penyederhanaan dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dengan penyebutnya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal yang kedua. Yang kedua adalah 2 per 3 dikali 9. Nah, ingat 9 di sini adalah bilangan asli. Jika bilangan asli, maka pasti berpenyebut 1. Nah, setelah itu kita hanya tinggal menghitungnya saja antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Di sini pembilangnya adalah 2 dan 9. Apakah betul? Betul ya. Sesuai. Selanjutnya, penyebut dengan penyebut. Penyebutnya adalah 3 dan 1. Maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita hanya tinggal mengkalikan saja. 2 dikali 9 adalah 18, sedangkan 3 dikali 1 adalah 3. Nah, sekarang kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya dengan cara pembagian di dalam kurung, dan hasilnya adalah 6. Oke, kalian bisa lihat pada tampilan slideshow yang di atas ya, kita akan mempelajari perkalian pecahan campuran dengan bilangan aslinya. Nah, di sini kalian bisa lihat pada kolom berwarna abu, kuning, dan biru, cara-cara atau langkah-langkah bagaimana sih pengerjaan perkalian pecahan campuran dengan bilangan aslinya. Nah, di sini yang pertama, jika terdapat pecahan campuran, maka kalian rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah itu, dan bilangan aslinya, kalian jadikan pecahan berpenyebut 1, lalu dikalikan seperti biasa antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Di sini Ibu sudah mempunyai contoh yang akan kita analisis sama-sama. Yang pertama adalah 1, 2 per 5 dikali dengan 4. Nah, di sini 1, 2 per 5 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya seperti biasa, penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya, lalu hasilnya dikalikan dengan pembilangnya. Nah, di sini kalian bisa lihat 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Lalu ditambah dengan 2 hasilnya adalah 7 per 5. Dan 4 bilangan asli ini dijadikan pecahan biasa dengan cara berpenyebut 1. Nah, jadi perkaliannya akan seperti ini. 7 per 5 dikali dengan 4 per 1. Nah, setelah itu kita kalikan antara pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Di sini pembilangnya adalah 7 kali 4 dan penyebutnya adalah 5 dikali 1. 7 kali 4 dan 5 dikali dengan 1. Hasilnya adalah seperti ini. 7 dikali 4 adalah 28, sedangkan 5 dikali 1 adalah 5. Maka, jika dijadikan pecahan campuran, kenapa dijadikan pecahan campuran? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Hasilnya akan seperti ini. 5, 3 per 5. Kita coba satu soal lagi, yaitu 3 dikali 1, 4 per 7. Ingat, 3 di sini dijadikan berpenyebut 1. Dan untuk pecahan campuran, seperti biasa bilangan bulat dikalikan dengan penyebutnya. 1 dikali dengan 7 hasilnya 7 ditambah dengan 4, maka hasilnya adalah 11 per 7. Seperti ini. Setelah itu, kita akan kalikan 3 dikali 11 dan 1 dikali 7. 3 dikali 11 hasilnya adalah 33 dan 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Maka bentuknya seperti ini. Kita rubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar. 33 per 7 jika dijadikan pecahan campuran hasilnya adalah
4/5/7. Oke, selanjutnya yang akan kita analisis adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, jika terdapat pecahan campuran, maka dirubah dulu ke dalam pecahan biasa. Lalu, setelah itu tinggal dikalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Di sini Ibu sudah mempunyai satu buah contoh. 1/4 dikali 1/6, sama ya seperti tadi. Nah, ini dirubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/4 jika dijadikan pecahan biasa adalah 5/4 dan dikalikan dengan 1/6. Ingat, pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Pembilangnya adalah 5 dan 1. Penyebutnya adalah 4 dan 6. Lalu kita kalikan 5 dikali 1 adalah 5 dan 4 dikali dengan 6 adalah 24. Maka hasilnya 5/24. Belajar mengenai perkalian pecahan dan akan kita lanjutkan ke pembagian pecahan, dan yang pertama yang akan Ibu bahas adalah pembagian dua pecahan biasa. Nah, bagaimana sih cara pengerjaan pembagian dua pecahan biasa? Kalian bisa lihat pada kolom. Nah, bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah ke bentuk perkalian. Dengan cara pecahan keduanya angkanya dibalikan antara pembilang dengan penyebut. Yang tadinya pembilang dirubah menjadi penyebut dan yang asalnya penyebut berubah menjadi pembilang. Kita akan langsung menganalisis contoh soal di bawah ini. Di sini contoh soalnya adalah 2/5 dibagi 3/4. Nah, di sini kita rubah menjadi perkalian pembagian ini dengan cara pecahan yang kedua kita balikan antara pembilang dan penyebutnya. Tetapi untuk pecahan pertama tidak. Jadi pecahan pertama tetap pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 5. Nah, pembilangnya 2 dan penyebutnya 5. Sedangkan untuk yang kedua dibalikan angkanya. Yang penyebut menjadi pembilang dan yang pembilang menjadi penyebut. 4-nya di atas dan nah pembilangnya di bawah seperti ini, dibalik angkanya. Hasilnya 2 dikali 4 adalah 8 dan 5 dikali 3 adalah 15. Maka hasilnya adalah 8/15. Karena ini tidak bisa diperkecil, maka inilah hasilnya 8/15. Kita lanjut contoh soal yang lain agar lebih paham. 4/7 dibagi dengan 2/3. Ingat kata Ibu, pembagian bisa diubah menjadi perkalian dengan membalikan antara pecahan kedua ya. Ingat pecahan keduanya, angka-angkanya dibalik antara pembilang dan penyebut. Sedangkan pecahan pertama tidak. Pecahan pertama tetap pembilang menjadi pembilang dan penyebut ditulis kembali. Pembilangnya 4, penyebutnya 7. Yang dirubah adalah pecahan yang kedua. Pembilang menjadi penyebut seperti ini dan penyebut dijadikan pembilang seperti ini. Nah, setelah itu kita hitung seperti biasa, perkalian pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 4 dikali dengan 3 hasilnya 12, sedangkan 7 dikali 2 adalah 14. Maka hasilnya adalah 12/14. Ini masih bisa diperkecil menjadi 6/7. Berarti hasil akhirnya adalah 6/7. Jika 4/7 dibagi dengan 2/3 hasilnya adalah 6/7. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, bagaimana sih cara mengoperasikan pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli? Kalian bisa lihat kolom yang berwarna orange dan berwarna biru, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, nanti jika ada bilangan asli, maka kalian ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa dengan berpenyebut 1. Nah,
Lalu setelah itu kalian hanya tinggal menghitung pembagiannya. Nah, pembagian ini bisa diubah ke dalam bentuk perkalian dengan cara kembalikan pecahan keduanya antara pembilang dengan penyebutnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah 6 dibagi 3/4. Langkah pertama adalah kita ubah dulu bilangan asli ini menjadi pecahan biasa, maka nanti bentuknya jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa akan berpenyebut 1. Seperti ini. Nah, jadi jika dituliskan bentuknya akan seperti ini. 6/1 dibagi 3/4. Nah, pembagian pecahan ini cara mengoperasikannya adalah kita bisa ubah operasi hitungnya menjadi perkalian seperti ini. Nah, ini nanti kalian ubah bentuknya menjadi bentuk perkalian seperti langkah-langkah yang ada pada kolom berwarna biru. Di sini pecahan pertamanya yang ini tetap 6/1 dikali. Nah, ini penyebutnya nanti kalian balikan menjadi pembilang. Sedangkan nanti pembilangnya dibalikan menjadi penyebut. Nah, penyebut dijadikan pembilang. Pembilang dijadikan penyebut. Atau angkanya dibalik ya untuk pecahan kedua. Nah, setelah itu kita hanya tinggal menghitungnya. 6 dikali 4 sama dengan 24. 1 dikali 3 adalah 3, maka hasilnya adalah 24/3. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 8. Nah, karena ini tidak ada sisanya ya, 24 dibagi 3 adalah 8. Nah, kita lihat contoh selanjutnya atau contoh yang kedua. Di sini angkanya adalah 2/3 dibagi dengan 9. Nah, ini yang pertama adalah bilangan aslinya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 1. Maka jika dituliskan bentuknya akan seperti ini. Lalu pembagian ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, untuk pecahan pertamanya kalian bisa tulis kembali 2/3. Sedangkan untuk pecahan kedua, angkanya kita balikan antara pembilang dengan penyebut. Pembilang berubah menjadi penyebut dan penyebut berubah menjadi pembilang. Seperti ini. Nah, asalnya 9/1 jadi 1/9. Setelah itu kita hanya tinggal mengkalikan saja. 2 dikali 1 adalah 2. 3 dikali 9 adalah 27, maka hasilnya adalah 2/27. Nah, karena ini sudah tidak bisa diperkecil lagi, maka stop sampai di sini. Oke, kita akan mempelajari pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, bagaimana sih cara pengerjaannya? Di sini kalian bisa lihat kolom-kolomnya. Kolom-kolom langkah pengerjaan pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, ini jika ada pecahan campuran, maka kalian ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, setelah itu jika ada bilangan asli, maka kalian ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa juga dengan berpenyebut 1. Lalu kalian /tinggal mengoperasikannya saja. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai contoh-contohnya. Nah, contohnya adalah 1/2/5 dibagi dengan 4. Caranya seperti yang pernah Ibu terangkan di pembelajaran sebelumnya atau di video sebelumnya ya. Nah, di sini bilangan bulat dikalikan dengan penyebutnya. 1 dikali 5 hasilnya 5. Lalu ditambahkan dengan pembilangnya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 7/5. Ya. Sekarang yang bilangan asli jika dijadikan bentuk pecahan biasa maka akan berpenyebut 1.
maka jika dituliskan menjadi 4/1. Seperti ini bentuknya. Nah, lalu operasi hitung pembagiannya berubah menjadi perkalian seperti ini. Nah, setelah itu kita tulis kembali pecahan pertamanya. 7/5 dikali yang pecahan kedua, kita balikan antara pembilang dengan penyebutnya. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, jadi seperti ini 1/4 yang asalnya 4/1 jadi 1/4 karena angkanya dibalik. Selanjutnya kita tinggal mengoperasikannya saja. 7 dikali 1 adalah 7, 5 dikali 4 adalah 20. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena ini sudah tidak bisa diperkecil lagi, maka stop sampai di sini. Dan sekarang Ibu masih punya contoh selanjutnya adalah 3 dibagi 1, 4/7. Di sini 3-nya adalah bilangan asli, maka jika dijadikan pecahan biasa akan berpenyebut 1. Lalu yang pecahan campuran kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. 7 ditambah 4 adalah 11 ya. Maka bentuknya akan seperti ini. Tadi 3/1, lalu 1 dikali 7 adalah 7, ditambah dengan 4 adalah 11. Penyebutnya ditulis kembali 7. Nah, setelah ini kita operasikan. Jika pembagian pecahan maka berubah menjadi perkalian. Nah, di sini pecahan pertamanya kalian hanya tinggal menulis kembali 3/1 dikali. Nah, untuk pecahan keduanya kita silangkan. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Hasilnya 7/11 ya. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal mengkalikan saja atau menghitungnya saja. 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Sedangkan 1 dikali 11 adalah 11. Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian selanjutnya, yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, di sini ada cara-caranya. Seperti tadi ya, jika ada pecahan campuran maka harus dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, lalu kita hanya tinggal mengoperasikannya saja. Di sini contohnya adalah 1/4 dibagi dengan 1/6. Seperti tadi ini bila pecahan campurannya diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Bilangan bulat dikalikan dengan penyebutnya. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Lalu 4 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 5. Maka ditulisnya adalah 5/4. Selanjutnya, karena ini pecahan keduanya adalah pecahan biasa, maka kita hanya tinggal memasukkannya saja di sini. 1/6. Nah, setelah itu kita hanya tinggal mengoperasikannya saja. Pembagian pecahan jika dioperasikan akan berubah menjadi perkalian. Nah, di sini untuk pecahan biasa, yang pecahan pertamanya kita tulis kembali. Pecahan pertamanya kita tulis kembali 5/4. Sedangkan untuk pecahan yang kedua, pembilang menjadi penyebut, kita balik ya, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. 6/1. Nah, lalu kita tinggal mengoperasikannya saja. 5 dikali 6 adalah 30, sedangkan 4 dikali 1 adalah 4. Nah, ini bisa dijadikan pecahan biasa ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jika dijadikan pecahan biasa, hasilnya adalah 7/2/8.
Nah, ini juga bisa diperkecil lagi menjadi 7/1/4. Nah, sekarang ini Ibu punya contoh selanjutnya, yaitu 1/4 dibagi 1/4/5. Seperti tadi ya, kita uraikan. Untuk pecahan pertamanya, karena sudah pecahan biasa, maka kita hanya tinggal menuliskannya kembali. 1/4. Dan untuk pecahan kedua, kita uraikan dulu menjadi pecahan biasa. 1 dikali 5 adalah 5, 5 ditambah dengan 4, hasilnya adalah 9. Penyebutnya ditulis kembali 5. Nah, setelah itu, operasi hitung pembagian berubah menjadi perkalian. Nah, untuk pecahan pertama, hanya tinggal ditulis kembali. 1/4, dan untuk pecahan kedua, karena operasi hitungnya berubah, kita balikkan pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. 5/9. Nah, setelah itu kita hanya tinggal mengoperasikannya saja. 1 dikali 5 adalah 5, 4 dikali 9 adalah 36. Maka hasilnya adalah 5/36. Nah, itu semua adalah penjelasan dari Ibu mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Kalian bisa mempelajarinya di video ini, lalu dipahami bagaimana sih cara pengerjaannya. Jika masih kurang paham, kalian bisa menonton videonya berkali-kali sampai kalian paham. Oke? Karena penjelasan dari Ibu cukup sampai di sini, kita akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.